Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film American Ultra. So check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pecandu narkoba bernama Mike Howell dan pacarnya Phoebe Larson tinggal di kota Lemon, West Virginia. Mike ini merupakan orang yang bisa dibilang cupu karena di dalam hubungannya aja dengan Phoebe lah yang melindunginya dan membuat keputusan. Mike bekerja sebagai pegawai supermarket dan dia berencana untuk melamar Phoebe. Di scene selanjutnya, mereka berdua bersiap menaiki pesawat untuk pergi liburan ke Hawaii, di mana rencananya Mike akan melamar Phoebe di sana. Tetapi, Mike yang mempunyai ketakutan untuk berpergian keluar kota muntah-muntah di toilet bandara, sehingga mereka berdua pun ketinggalan pesawat. Di perjalanan pulang, Mike meminta maaf kepada Phoebe karena udah berapa kali rencana liburan keluar kota mereka gagal karena ketakutan yang dia miliki. Phoebe pun gak marah, dan ini membuat Mike bingung kenapa Phoebe bisa sesabar itu. Gak lama kemudian, mobil mereka dihentikan oleh sheriff lokal bernama Watts yang sudah kenal dengan mereka berdua. Di sini Mike takut karena dia sedang membawa ganja. Tetapi Watts yang sebenarnya udah tahu pasti ada ganja di mobil Mike bilang kalau dia cuma mau menyapa aja, lalu membiarkan mereka berdua pergi. Di markas CIA, agen CIA bernama Victoria Lasseter bertemu dengan mantan asistennya bernama P.T. Douglas. Victoria kemudian bertemu dengan agen lain bernama Adrian Yates. Nah, Victoria dan Yates ini bersaing dalam membuat program Ultra, yang mana merupakan suatu percobaan yang menjadikan manusia menjadi lebih hebat, khususnya dalam kemampuan berkelahi. Victoria menamai orang-orang yang menjadi percobaannya sebagai wise men. Nah, karena wise man ini dianggap gagal, Yates melakukan percobaannya sendiri, di mana orang-orangnya dinamai tough guy. Di sini bisa diketahui kalau Mike merupakan satu-satunya wise man yang cukup berhasil. Karena itu, Yates ingin membunuhnya. Mengetahui hal ini, Victoria pun berusaha menyelamatkan Mike. Keesokan harinya, Mike bertemu dengan temannya yang bernama Buddy Rose untuk membeli kembang api yang nantinya akan dia gunakan untuk melamar Phoebe. Malamnya di supermarket, Victoria menghampiri Mike di kasir dan berbicara dengan semacam kode. Tetapi tampaknya Mike gak mengerti yang tentunya ini membuat Victoria frustasi. Mike lalu pergi keluar dan melihat dua tough guy sedang menanam bom di mobilnya. Mike kemudian diserang oleh dua orang tersebut. Nah, saat akan diserang, sesuatu dari dalam diri Mike tampak aktif dan dia tiba-tiba menjadi jago berkelahi. Pada akhirnya, Mike berhasil membunuh dua orang tersebut dengan gampang dan hanya dengan menggunakan sendok. Gak lama kemudian, Mike tampak sadar dan ketakutan melihat dua orang yang dia bunuh. Dia menelpon Phoebe untuk menemaninya karena dia gak tahu mau berbuat apa. Setelah sampai, Phoebe kaget dengan perbuatan Mike, dan sialnya, Watts datang dan menangkap mereka berdua. Di sisi lain, Yates mendapat kabar kalau dua tough guy-nya dibunuh oleh Mike, dan juga tahu kalau kode yang Victoria katakan kepada Mike adalah kode untuk mengaktifkan kemampuannya. Yates selalu menyuruh dua tough guy lainnya bernama Crane dan Lever untuk membunuh Mike dan Phoebe di kantor polisi. Di kantor polisi, Crane dan Lever menembaki semua orang di sana. Crane mengejar mereka, tetapi Watts yang sekarat memborgol kaki Crane ke kursi untuk memperlambat gerak Crane. Di luar, Crane melempar bom ke Mike, tetapi Mike menangkapnya dan melemparnya kembali ke arah Crane. Crane gak terkena ledakan, dan kemudian dia menyerang Mike, tetapi Mike dengan mudah mematahkan lehernya. Mike membawa Phoebe ke apartemen Rose, tetapi Rose tampaknya enggan menerima mereka setelah dia melihat berita di TV kalau ada foto Mike dan Victoria yang diberitakan mempunyai virus monyet yang berbahaya yang menyebabkan kota pun di lockdown. Sekedar informasi, ini merupakan ulah Yates. Victoria melewati kantor polisi yang terbakar, di mana dia tahu kalau ini pasti merupakan ulah Mike. Dia kemudian menghubungi Douglas untuk mengiriminya senjata. Nah, setelah Douglas mengirimi senjata kepada Victoria, Yates yang mengetahui hal ini mengancam Douglas dengan tuduhan pengkhianatan. Karena itu, Douglas pun takut sehingga dia nggak bisa membantu Victoria lagi. Di sisi lain, 3 tough guy yang dikirim Yates menyerang rumah Rose menggunakan gas mematikan.
Mereka bertiga membunuh Rose, sementara Phoebe menyelamatkan Mike. Mereka berdua sempat dihadang oleh para tough guy, tetapi mereka tetap berhasil lolos. Nah, Mike yang menghirup gas dan pingsan diselamatkan oleh Phoebe yang tampaknya mengetahui tentang gas tersebut. Setelah Mike sadar, dia marah dan bertanya kepada Phoebe kenapa dia mengetahui tentang gas tersebut. Yang akhirnya dengan terpaksa, Phoebe memberitahu kalau dia adalah agen CIA yang ditugaskan untuk menjaga Mike. Mendengar hal tersebut, Mike pun kecewa. Mereka berdua lalu pergi menaiki mobil dengan Phoebe yang terus meminta maaf kepada Mike. Nah, tiba-tiba, Lever yang masih hidup menabrak mobil mereka sampai terbalik. Lever menangkap Phoebe, lalu membakar mobil di mana di situ masih ada Mike. Lever menyuruh Phoebe melihat Mike tewas, tetapi tanpa Lever ketahui, Victoria muncul dan menyelamatkan Mike. Victoria membawa Mike ke tempat aman, yaitu di sebuah pom bensin. Di sini, Victoria memberitahu kalau Mike sendirilah yang mengajukan diri untuk program Ultra setelah dia terus ditangkap karena kepemilikan narkoba. Hebatnya, dari seluruh orang yang mengikuti program Ultra milik Victoria, hanya Mike yang selamat. Tetapi, diketahui kalau Mike makin lama menjadi gila, sehingga Victoria pun menghapus ingatannya dan menanamkan fobia berpergian keluar kota kepadanya. Victoria lalu mengatakan kalau Phoebe selalu memperhatikan Mike di saat pelatihannya, dan mulai dari situ, Phoebe jatuh cinta kepada Mike. Nah, tiba-tiba, petugas pom bensin melihat Mike dan Victoria, dan karena muka mereka berdua ada di berita TV, dia pun mengadu ke polisi. Mike memutuskan untuk pulang ke rumahnya dengan Victoria menjaganya. Nah, setelah mendapat kabar tentang keberadaan Mike dan Victoria, Yates menyuruh tough guy lainnya untuk menyerang mereka. Mike dan Victoria pun diserang dan terpojok. Namun, Mike yang berlindung karena terus ditembaki melakukan hal yang keren. Dia melempar panci ke atas lalu menembaknya, sehingga peluru pun memantul dan membunuh si tough guy. Karena frustrasi, Yates selalu menyuruh Douglas mengebom rumah Mike dengan drone. Tetapi Douglas menolak perintah tersebut dan melaporkan situasinya kepada atasan Yates dan Victoria, yaitu Raymond Kruger. Mike kemudian ditelepon Yates yang memberitahu kalau dia menangkap Phoebe, dan kemudian mengajak Mike untuk bertemu di sebuah supermarket. Mike pergi ke sana dan menyalakan semua kembang api yang dia beli dari Rose. Dia lalu masuk dan membunuh seluruh tough guy. Mike kemudian bertemu dengan Lever dan berkelahi. Di saat Mike akan membunuh Lever, Lever tampak sadar dan minta maaf. Dari sini, Mike mengetahui kalau orang-orang dalam program milik Yates adalah orang-orang yang punya penyakit kejiwaan. Karena itu, Mike pun membiarkan Lever pergi. Sementara itu, Yates membawa Phoebe pergi, tetapi diberhentikan oleh Victoria. Victoria kemudian hampir membunuh Yates, sampai akhirnya Raymond datang dan menghentikan mereka. Phoebe menghampiri Mike dan mereka berdua pun keluar dari supermarket. Di luar, polisi sudah mengarahkan senjata kepada mereka berdua, dan di sini Mike pun melamar Phoebe. Di scene selanjutnya, Raymond membawa Victoria dan Yates ke hutan. Raymond membahas tentang kekacauan yang mereka buat. Di sini Yates selalu mengaku kalau dia memang bertindak tanpa izin, lalu mengatakan kalau Raymond pasti akan senang kalau dia berhasil. Tetapi Raymond kemudian menembak Yates. Victoria yang ketakutan mengatakan kalau program miliknya berhasil, karena Mike telah berhasil membunuh 17 tough guy milik Yates sendirian. Raymond kemudian melihat Mike diinterogasi, dan tampaknya setuju kalau program milik Victoria telah berhasil. 6 bulan kemudian, Mike dan Phoebe berada di Filipina untuk menjalankan misi. Mereka berdua dipandu oleh Victoria dan Douglas yang telah kembali menjadi asisten Victoria. Mike lalu ditangkap oleh gangster Cina, yang memang merupakan bagian dari rencana. Di sini, Mike diremehkan oleh si gangster karena tampangnya yang cupu, dan kemudian Mike menyerang mereka. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film American Ultra. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya.
So thanks guys for watching. I hope you enjoy it and peace out.